Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya amati hari ini Bu Ana tidak kelihatan bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Ana sebelumnya? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Jadi saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Lina ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu Guru. Jangan sungkan ya Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sebelumnya. Sama-sama Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu Ana harapkan pada pembicaraan kita pada hari ini? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, baik, Bu. Nah, sekarang coba ceritakan apa yang Bu Ana rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar, murid tidak memperhatikan saya, Bu, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan dengan baik. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi, murid tidak memperhatikan Bu Ana saat mengajar, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, Bu. Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas, murid-murid kurang bersemangat. Jadi mereka tidak mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan dengan baik. Oh, begitu ya, Bu. Saya mengerti maksud Bu Ana. Sekarang, bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas seperti apa yang Ibu Ana lakukan? Ya, seperti biasa, Bu. Awal pembelajaran, murid berdoa, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi, setelah itu ice breaking, kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran itu. Kemudian saya menyampaikan materi dan mereka menyimak. Kemudian selanjutnya mereka mengerjakan tugas. Nah, ketika mengerjakan tugas itu, mereka kurang bersungguh-sungguh. Jadi seperti itu, Bu. Apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran yang saya lakukan ini, Bu? Menurut Bu Ana sendiri, salahnya kira-kira di mana, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu, mungkin dalam menangkap penjelasan dari saya, mungkin, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Ana lakukan untuk membuat murid bersemangat. Jadi saya sudah mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Kemudian setelah itu saya biasa juga mengajak mereka mengadakan diskusi kelompok. Kemudian memutarkan video dan juga belajar di luar kelas. Tapi dari situlah mulai terlihat tidak bersemangat lagi. Apakah hal ini berlangsung setiap hari, Bu? Tidak juga sih Bu, hanya kadang malas namun juga bersemangat ketika matematika sama SBDP. Mereka lebih menyukai ketika pembelajaran itu berbasis praktik, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Kalau boleh saya simpulkan ya, Bu, pembelajaran Bu Ana ini sudah baik. Namun ada pembelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat kan, Bu? Ya, betul, Bu. Jadi saya memang merasa keseluruhan mempengaruhi semangat mereka, Bu. Oh, baiklah, Bu. Berarti sekarang Bu Ana sudah tahu yang menyebabkan turunnya semangat mereka. Lalu masih adakah kendala lain, Bu? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Saya hanya ingin murid bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Dari penjelasan Bu Ana ini, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Ana perbaiki?
Jadi saya akan memperbaiki pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berpihak kepada murid. Dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya berharap suasana pembelajaran akan menjadi aktif dan menyenangkan. Jadi sehingga murid bisa bersemangat dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu, saya sangat setuju dengan rencana Bu Ana ini. Adakah hal lain Bu yang akan Bu Ana terapkan? Jadi saya pun juga akan berusaha untuk mengatur suasana hati saya, Bu. Jadi sebelum mengajar, saya harus mengatur suasana hati saya sehingga saya berharap dan akan berimbas pada murid sehingga murid saya bisa bersemangat dalam belajar. Baik Bu Ana, semoga rencana Bu Ana ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan ya Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ana dalam hal ini? Jadi saya akan meminta bantuan kepada rekan saya di sekolah sehingga nantinya kita bisa belajar bersama, kita saling berkolaborasi, bagaimana kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid kita sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai, Bu. Oh iya Bu, dari hasil diskusi kita ini Bu, komitmen apa yang akan Bu Ana terapkan agar bersemangat dalam belajar sehingga berdampak pada murid? Ya, jadi pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya, Bu. Kemudian memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan mengajak rekan saya untuk berdiskusi dan belajar bersama, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu Ana. Saya yakin Bu Ana pasti bisa. Amin. Semangat juga Bu Lina. Saya menjadi lega Bu bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Sama-sama Bu. Lain kali kita ketemu lagi ya Bu untuk mengobrol bagaimana nih hasilnya. Siap Bu Lina, insya Allah Bu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama Bu Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasus 2 ya Bu, skenario kedua. Ya, Um, langsung ya kita langsung saja. langsung. Ya. Karena Anda. Assalamualaikum Bu. Selamat siang Bu Lina. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ana. Ada apa Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Lina. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Ana. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya berpikir Bu Ana bisa mencarikan solusi pemecahan dari masalah saya ini. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu Bu? Dan kira-kira setelah diskusi ini Bu, apa yang Bu Lina ingin harapkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang saya hadapi. Dan saya berharap setelah diskusi ini saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas mereka. Oh, begitu ya Bu. Coba Bu Lina ceritakan seperti apa masalah yang Ibu hadapi. Baik Bu, jadi begini Bu, akhir-akhir ini ada beberapa siswa di kelas saya yang malas mengerjakan tugas. Dari 17 anak, terdapat 4-8 yang terlalu saja terlambat. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak bagaimana materi yang belum dipahami, namun setelah saya evaluasi, hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan tugas. Sisanya ini Bu pasif dan bahkan mereka menunggu untuk dibuatkan PR saja. Oh, jadi ada berapa anak yang selalu terlambat mengumpulkan tugas ya Bu?
Apakah keterlambatan mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Sebenarnya tidak, Bu. Yang saya lihat hanya pada mata pelajaran bahasa Indonesia saja, Bu. Oh, begitu, Bu. Bisa diceritakan bagaimana Bu Lina mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas? Baik, Bu. Jadi pada saat saya mengajar, anak-anak saya suruh membuka buku paketnya. Kemudian saya menjelaskan di depan kelas. Dan selanjutnya saya ajak mereka untuk bertanya jawab. Kemudian bertanya jawab juga dengan mengenai materi yang saya berikan. Oh, begitu, Bu. Terus bagaimana respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Dari pembelajaran yang saya terapkan ya Bu, ada satu dua anak Bu yang merespon aktif ketika diajak bertanya jawab. Namun sebagian lagi pasif dan tidak bersemangat Bu. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi permasalahannya seperti itu. Jadi anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Lina kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu apa upaya Bu Lina eh, yang akan Ibu lakukan ke depannya? Selama ini yang saya lakukan Bu, saya selalu mengingatkan mereka di WA Group agar anak-anak ini mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Jadi sudah diingatkan ya Bu, namun hasilnya masih tetap sama meskipun sudah diingatkan. Tadi Bu Lina sudah bercerita bahwa waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab dan hanya beberapa anak yang aktif. Mungkin Bu Lina ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi. Oh iya Bu, kenapa saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik ya? Saya juga menggunakan media pembelajaran ya Bu. Ya, itu adalah upaya yang bagus, Bu. Mungkin selama ini yang Ibu Lina lakukan hanya dengan bercerita, bertanya jawab, sehingga anak-anak merasa jenuh dan kurang memahami materi. Iya Bu ya, mungkin selama ini metode pembelajaran saya membosankan dan belum berpihak kepada murid ya Bu. Ya, benar sekali, Bu. Jadi, apa yang akan Bu Lina lakukan selanjutnya? Saya akan merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia saya yang selama ini saya lakukan. Kemudian saya akan menggunakan metode lain yang menarik dan menggunakan media pembelajaran yang tentunya lebih interaktif, Bu. Nah, benar sekali, Bu. Langkah yang Bu Lina ambil sudah tepat dan saya sangat setuju, Bu. Syukurlah Bu, sekarang saya menjadi lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, setelah diskusi ini, Bu, komitmen apa yang Bu Lina akan lakukan ke depannya? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran ya Bu. Selain itu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif yang tentunya sesuai dengan minat belajar siswa. Dan juga saya akan mencoba mengikuti berbagai pelatihan tentang pengembangan diri dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali, Bu. Pasti Bu Lina mampu melakukannya. Semangat ya, Bu. Semoga rencana Bu Lina berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih ya Bu Ana sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama, Bu. Lain kali kita bertemu lagi ya, Bu, untuk mengobrol bagaimana hasilnya dengan diskusi yang sudah kita lakukan tadi. Siap Bu Ana, insya Allah. Terima kasih banyak ya Bu Ana. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.